Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Dulur-dulur seiman, kali ini kita akan membahas ayat 36 dari surat An-Nisa. Adapun terjemahannya adalah sebagai berikut. Artinya, dan sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib kerabat, anak-anak yatim, orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh, teman sejawat, ibnu sabil, dan hamba sahaya yang kamu miliki. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang sombong dan membanggakan diri. Berkaitan dengan ayat 36 surat An-Nisa tersebut, di sini jelas bahwa Allah Ta'ala memerintahkan agar kita beribadah kepadanya semata dan tidak ada sekutu baginya. Karena Allah Ta'ala adalah zat yang maha mencipta, maha pemberi rezeki, maha memberi kenikmatan, dan maha memberi karunia kepada para makhluknya di setiap waktu dan kondisi. Sehingga dialah zat yang maha berhak untuk diesakan oleh para makhluknya. Dan tidak dipersekutukan dengan sesuatu apapun dari kalangan makhluk-makhluknya. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda kepada Mu'az radhiyallahu anhu, yang artinya, apakah kamu tahu apa hak Allah yang wajib dilaksanakan atas hamba-hambanya? Dia Mu'az berkata, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Selanjutnya Nabi SAW bersabda, yaitu hendaknya mereka beribadah kepadanya dan tidak berbuat syirik mempersekutukan kepadanya dengan sesuatu apapun. Selanjutnya beliau Nabi SAW kembali bertanya kepada Mu'az, apakah kamu tahu apa hak para hamba yang pasti akan dipenuhi oleh Allah bila mereka melakukan hal tersebut? Yaitu Allah tidak akan menyiksa mereka. Selanjutnya Allah Ta'ala memerintahkan kita agar berbuat baik, berbuat ihsan terhadap kedua orang tua. Karena Allah Ta'ala telah menjadikan mereka berdua sebagai penyebab lahirnya kita dari tiada menjadi ada. Allah Ta'ala sering menyandingkan antara perintah beribadat kepadanya dengan berbuat baik atau berbuat ihsan kepada kedua orang tua. Seperti firman Allah dalam surat Luqman ayat 14 yang artinya, bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Surat Luqman ayat 23. Maksud kami ayat 14. Selanjutnya dalam ayat 23 surat Al-Isra, Allah Ta'ala juga berfirman yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa. Selanjutnya Allah Ta'ala juga menyambung perintah berbuat ihsan kepada kedua orang tua dengan perintah berbuat ihsan kepada seluruh karib kerabat, baik dari kalangan kaum lelaki maupun wanita. Sebagaimana yang disebutkan dalam sebuah hadis yang artinya, bersedekah terhadap orang miskin adalah dicatat sebagai sedekah. Sedangkan bersedekah terhadap karib kerabat itu dicatat sebagai sedekah dan silaturahim sekaligus. Selanjutnya Allah juga berfirman yang artinya dan anak-anak yatim. Ini adalah kalimat bagian daripada ayat 36 surat An-Nisa yang telah kita bacakan tadi di atas. Itu maksudnya adalah karena mereka, maksudnya anak-anak yatim tersebut, telah kehilangan seorang ayah yang mengurusi seluruh kemaslahatan mereka
dan memberi nafkah kepada mereka, sehingga Allah Ta'ala pun memerintahkan agar kita berbuat ihsan, berbuat baik kepada mereka, anak-anak yatim tersebut, dan menyayangi mereka. Selanjutnya Allah Ta'ala juga berfirman dalam ayat 36 surat An-Nisa tersebut, yang artinya dan orang-orang miskin. Di sini karena mereka orang-orang miskin tersebut adalah orang-orang yang sangat membutuhkan, yang tidak memiliki seorang pun yang mengurusi kecukupan mereka. Sehingga Allah Ta'ala memerintahkan kita agar membantu mereka dengan sesuatu yang dapat melengkapi kecukupan mereka dan menghilangkan keterdesakan mereka. Penjelasan tentang orang fakir dan miskin ini akan dibahas pada surat At-Taubah atau Bara'ah. Selanjutnya dalam ayat 36 surat An-Nisa tersebut terdapat firman Allah, kalimat yang artinya dan tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh. Berkaitan dengan kalimat dari ayat ini, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata berkaitan dengan firman Allah, maksudnya tetangga dekat, itu maksudnya adalah tetangga antara kamu dan dia ada kekerabatan. Sedangkan tetangga yang jauh itu maksudnya adalah tetangga yang antara kamu dan dia tidak ada kekerabatan. Demikian juga yang diriwayatkan oleh Ikrimah, Mujahid, Qatadah, dan selain mereka. Nauf bin Bikhali rahimahullah berkata berkaitan dengan firman Allah yang artinya dan tetangga yang dekat, itu maksudnya adalah tetangga yang muslim. Sedangkan tetangga yang jauh itu adalah non-muslim, yaitu Yahudi dan orang Nasrani. Hal itu diriwayatkan oleh Ibnu Abu Hatim rahimahullah. Ada juga beberapa hadis yang diriwayatkan berkaitan dengan wasiat kebaikan terhadap tetangga. Di antaranya adalah Imam Ahmad rahimahullah telah meriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya Jibril masih terus memberi wasiat kepadaku untuk berbuat baik terhadap tetangga, sehingga aku menyangka bahwa dia akan memberinya warisan. Al-Bukhari dan Muslim rahimahullah meriwayatkannya di dalam kitab As-Sahihain. Jadi hadis tersebut diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Adapun Imam Ahmad rahimahullah yang telah meriwayatkan dari Abdullah bin Amr bin Al-Ash radhiyallahu anhuma dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau telah bersabda, yang artinya sebaik-baik sahabat di sisi Allah adalah orang yang terbaik di antara mereka bagi sahabatnya, dan sebaik-baik tetangga di sisi Allah adalah orang yang terbaik di antara mereka bagi tetangganya. Hadis itu juga diriwayatkan oleh At-Tirmizi rahimahullah, dan dia berkata hasan gharib. Sedangkan Imam Ahmad rahimahullah juga telah meriwayatkan dari Al-Miqdad bin Al-Aswad radhiyallahu anhu. Dia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada para sahabat, "Apa pendapat kalian tentang zina?" Mereka para sahabat berkata, "Zina adalah perbuatan yang telah diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya, dan zina haram sampai hari kiamat." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, artinya, sesungguhnya jika seorang lelaki berzina dengan 10 orang wanita, maka itu lebih ringan baginya daripada dia berzina dengan istri tetangganya. Selanjutnya beliau bertanya kembali, yang artinya apa pendapat kalian tentang mencuri? Maka mereka para sahabat menjawab, mencuri adalah perbuatan yang telah diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya dan menjadi haram sampai hari kiamat. Lalu Nabi SAW bersabda, sesungguhnya jika seorang lelaki mencuri dari 10 rumah, maka itu lebih ringan daripada dia mencuri dari rumah tetangganya. Hadis itu diriwayatkan oleh Ahmad rahimahullah.
Hadis tersebut di atas juga memiliki sahih atau hadis pendukung di dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Aku berkata, wahai Rasulullah, dosa apakah yang paling besar? Nabi SAW menjawab, kamu menjadikan tandingan atau sekutu bagi Allah, padahal dialah yang telah menciptakanmu. Lalu aku berkata lagi, lalu apa? Beliau SAW menjawab, kamu membunuh anakmu karena khawatir dia ikut makan bersamamu. Lalu aku berkata lagi, lalu apa lagi? Beliau SAW menjawab, kamu berzina dengan istri tetanggamu. Dulur-dulur seiman, Imam Ahmad rahimahullah meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya dia bertanya kepada Nabi SAW dan berkata, sesungguhnya aku memiliki 2 orang tetangga, maka kepada siapakah aku memberikan hadiah? Nabi SAW menjawab, kepada tetangga yang lebih dekat pintunya denganmu. Hadis itu juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari rahimahullah. Dulur-dulur seiman, adapun firman Allah Ta'ala yang berarti, yang berbunyi, dan teman sejawat. Ini adalah kalimat dari ayat 36 surah An-Nisa. Itu maksudnya yang berkaitan dengan terjemahan ini, itu diriwayatkan dari Ali dan Ibnu Mas'ud rahimahullah radhiyallahu anhuma. Mereka berdua berkata, dia maksud di sini teman sejawat itu adalah seorang istri. Sedangkan Ibnu Abi Hatim rahimahullah berkata, dan diriwayatkan oleh Abdurrahman bin Abi Laila An-Nahai, Al-Hasan dan Said bin Jubair rahimahullah, di salah satu riwayat ada pendapat yang semisal, yaitu pendapat seperti hal tersebut. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dan banyak ulama lainnya berkata, maksud dan teman sejawat itu adalah dia adalah teman di dalam safar atau perjalanan musafir, ya. Said bin Jubair rahimahullah berkata, yang dimaksud dengan dan teman sejawat adalah dia adalah teman yang soleh. Sedangkan Zaid bin Aslam rahimahullah berkata, yang dimaksud teman sejawat itu adalah dia adalah teman dudukmu. Istilahnya teman nongkrong, berbincang-bincang di saat bermukim. Dan pendampingmu pada saat atau di dalam safar. Adapun firman Allah yang artinya dan Ibnu Sabil, ini juga adalah terjemahan dari kalimat dalam ayat 36 surat An-Nisa. Maka yang dimaksud dengan Ibnu Sabil ini, sesuai dengan riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dan banyak ulama lainnya yang berkata, yang dimaksud dengan Ibnu Sabil ini adalah dia itu adalah seorang tamu. Mujahid rahimahullah dan lainnya berkata, dia adalah orang yang lewat melintasimu di dalam safar. Itulah tafsiran yang lebih jelas. Jika orang berkata bahwa itu adalah tamu, yang memaksudkan orang yang melintas di perjalanan, maka kedua tafsir itu adalah sama. Penjelasan tentang Ibnu Sabil akan dibahas di dalam surat Baroah. Hanya kepada Allah Ta'ala lah kita menaruh kepercayaan, dan hanya kepada Allah lah kita berserah diri. Selanjutnya, firman Allah Ta'ala yang artinya dan hamba sahayamu. Jadi ini adalah terjemahan kalimat dari ayat 36. Ya. Itu maksudnya adalah memberikan wasiat kebaikan kepada para budak sahaya. Karena sesungguhnya budak sahaya itu adalah orang yang lemah daya dan upayanya, dan tertawan di tangan orang-orang. Oleh sebab itu
diriwayatkan secara sahih bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan wasiat kepada umatnya ketika beliau tertimpa penyakit yang mengantarkannya kepada wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, yang artinya peliharalah sholat, dan peliharalah budak-budak sahaya kalian. Dan beliau terus mengulang-ulang ucapan tersebut dengan lisan beliau. Sebagai keterangan, hadis ini diambil dari hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad rahimahullah, yaitu nomor 12195. Dari hadis Anas radhiyallahu anhu, penulis yaitu Al-Hafiz Ibnu Katsir rahimahullah juga menyebutkan hadis dalam kitab At-Tarikh dari riwayat Ahmad rahimahullah, dan dia menisbatkan kepada An-Nasa'i dan Ibnu Majah rahimahullah, dan dia menyebutkan hadis yang semisal pada halaman 238 dan 239 dari hadis Ummu Salamah radhiyallahu anha, dan menisbatkannya kepada Ya'qub bin Sufyan, An-Nasa'i dan Ibnu Majah rahimahullah. Dulur-dulur seiman, adapun Imam Ahmad rahimahullah meriwayatkan dari Al-Miqdad bin Madi Karib radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, apa yang kamu berikan kepada dirimu berupa makanan, maka itu berbuah pahala, sedekah untukmu. Apa yang kamu berikan kepada anakmu berupa makanan, maka itu berbuah pahala, sedekah untukmu. Apa yang kamu berikan kepada istrimu berupa makanan, maka itu berbuah pahala, sedekah untukmu. Dan apa yang kamu berikan kepada budakmu berupa makanan, maka itu berbuah pahala, sedekah untukmu. Hadis ini juga diriwayatkan oleh An-Nasa'i rahimahullah, dan isnadnya sahih. Juga diriwayatkan dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, bahwasanya dia berkata kepada kahraman, yaitu pengawal yang bekerja padanya. Artinya, apakah kamu telah memberikan kepada para budak saya makanan pokok mereka? Kahraman atau pegawai itu menjawab, belum. Dia, Abdullah bin Amr berkata, pergilah kamu dan berikanlah makanan pokok itu kepada mereka. Karena sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, cukuplah sebagai dosa bagi seorang ketika dia menahan makanan pokok bagi budak-budak sahaya yang ia miliki. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim rahimahullah. Juga diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, yang artinya, budak sahaya berhak mendapatkan makanan dan pakaiannya, dan dia tidak boleh dibebani suatu pekerjaan melainkan apa yang dia sanggup mengerjakannya. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Muslim rahimahullah. Juga diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, bila salah seorang kalian didatangi oleh budak sahayanya sambil membawakan makanan untuknya, jika dia tidak ingin mengajak duduk bersamanya, maka hendaklah dia memberikan sesuap atau dua suap, seporsi atau dua porsi makanan kepadanya, maksudnya kepada budaknya tersebut. Karena sesungguhnya dialah yang memasak dan menyediakannya. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim rahimahullah. Namun lafaznya itu milik Al-Bukhari. Dulur-dulur seiman, selanjutnya diriwayatkan dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, yang artinya mereka, di sini maksudnya budak-budak sahaya itu, adalah saudara-saudara kalian, sekaligus budak-budak kalian. Allah Ta'ala telah menjadikan mereka berada di bawah kekuasaan kalian.
Barang siapa yang saudaranya berada di bawah kekuasaannya, maka hendaklah dia memberinya makanan dari apa yang dia makan, dan memberinya pakaian dari apa yang dia pakai. Janganlah kalian membebani mereka suatu pekerjaan yang memberatkan mereka. Jika kalian tetap ingin membebani mereka, maka bantulah mereka. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim rahimahullah. Sedangkan firman Allah Ta'ala yang berarti sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri. Ini adalah terjemahan dari kalimat dari ayat 34 surat An-Nisa. Maksudnya ini dari kalimat tersebut adalah sombong pada diri sendiri, merasa kagum dan merasa angkuh, juga membangga-banggakan diri di hadapan manusia. Dia merasa bahwa dirinya lebih baik daripada mereka. Jadi dia merasa besar dan sombong pada dirinya. Padahal di sisi Allah Ta'ala dia adalah hina, dan di hadapan manusia dia sangat dibenci. Wallahu a'lam bissawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.